Dahulu kala, di sebuah daerah tinggallah seorang janda miskin. Ia hidup bersama satu anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya bernama Si Kantan. Si Kantan adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Selain tampan, si Kantan juga sangat rajin. Suatu hari, sang ibu bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan seorang kakek yang menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat. Tempatnya adalah hutan. Nah, kakek itu meminta ibu si Kantan untuk menggali suatu tempat di hutan tersebut. Ibu si Kantan merasa aneh dengan mimpinya. Ia berpikir akan menceritakan kepada si Kantan. Ia merasa perlu solusi atas mimpi tersebut. Kemudian dia bercerita kepada si Kantan tentang mimpi tersebut. Mungkin pesan kakek itu ada sesuatunya, Bu. Bisa jadi itu merupakan petunjuk. Sebaiknya kita coba melakukan apa yang disuruh oleh kakek itu. Begitu kata si Kantan. Kemudian ibu itu dan si Kantan pergi menuju ke hutan. Sesampainya di sana, ibu dan si Kantan mencari-cari tempat yang ditunjukkan oleh si kakek tersebut dalam mimpinya. Setelah lama mencari, akhirnya ibu dan si Kantan menemukan tempat yang diminta untuk menggali tanahnya. Akhirnya digali dengan semangat oleh si Kantan. Si Kantan membawa linggis dengan tenaganya yang masih kuat. Setelah dalam beberapa meter, di situ benar sekali ada benda berharga. Tahukah kalian benda berharganya itu apa? Benda berharganya adalah tongkat yang bermahkota. Wah, tongkatnya bermahkota emas. Di sisi-sisi tongkatnya berhiaskan berlian. Lihatlah, Bu. Benda ini sangat berharga. Lebih baik kita bawa pulang saja. Begitu kata si Kantan. Iya, Nak. Semoga ini petunjuk dari Sang Maha Kuasa agar kehidupan kita lebih baik lagi. Sesampainya di rumah, ibunya menyarankan si Kantan untuk menjual tongkat tersebut dan hasilnya digunakan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Karena kehidupan mereka serba kekurangan. Kemudian mereka saling berdiskusi di manakah mereka akan menjual tongkat tersebut. Daerah ini daerah miskin, Bu. Siapa yang mau membeli benda berharga ini? Ujar si Kantan. Kau benar, anakku. Daerah di sini memang miskin, tapi
kamu bisa pergi ke daerah lain untuk menjualnya. Si Kantan pun setuju. Dengan berat hati, ia pergi meninggalkan ibunya yang sudah tua itu. Kembalilah segera setelah kau berhasil menjualnya, nak. Begitu pesan ibunya. Si Kantan mengayuh dayung menyusuri sungai Barumun. Berhari-hari dia mengayuhnya. Kemudian dia sampai ke daerah Malaka. Sesampainya di situ, tidak ada yang mau membelinya karena harganya terlalu mahal dan itu merupakan benda yang sangat berharga. Seorang saudagar menyarankan untuk menjual tongkat tersebut kepada seorang raja. Benar, si Kantan mengikuti saran dari saudagar tersebut. Dibawanya tongkat tersebut kepada raja. Raja sangat terkesan dengan tongkat emas bertahtakan permata tersebut. Benda ini sungguh indah, aku ingin sekali memilikinya. Namun, aku tidak akan membelinya dengan uang. Sebagai gantinya, bagaimana jika kau tinggal di sini dan kunikahkan dengan putriku? Putri raja sangat cantik. Si Kantan pun menerima tawaran dari raja. Lalu mereka menikah dengan pesta yang sangat megah. Si Kantan yang dulunya hidup serba berkekurangan, kini pun terlena. Dia melupakan ibunya. Suatu hari, istri si Kantan ingin sekali melihat kampung halaman suaminya dan ingin sekali bertemu dengan ibu si Kantan. Semula si Kantan menolaknya, namun karena istrinya terus-terusan mendesak si Kantan, akhirnya ia pun membawa istrinya berlabuh ke kampung halamannya. Dengan sebuah kapal besar, mereka mengarungi lautan menuju Pulau Sumatera. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, akhirnya kapal mereka merapat di kota Labuan Bilik yang letaknya di muara Sungai Barumun. Bukankah itu si Kantan? Begitu kata penduduk yang melihat kedatangan si Kantan. Sepertinya ia sudah menjadi saudagar kaya raya sekarang. Ada juga percakapan yang menimpali dari penduduk tersebut. Berita kedatangan si Kantan sampai ke telinga ibunya yang sudah mulai sakit-sakitan. Sang ibu bersusah payah mendayung perahu menuju Sungai Barumun. Hatinya gembira ketika mendengar bahwa anaknya telah datang. Kantan, ini ibu, nak. Teriakan perempuan tua itu tak dihiraukan oleh si Kantan. Ia pura-pura tidak mengenal ibunya. Kanda, itu siapa? Tadi dia memanggil-manggil namamu.
Mana mungkin perempuan kumal itu ibuku, Dinda. Ibuku cantik dan muda. Begitu kata si Kantan dengan sombong sekali. Ibu rindu kepadamu, nak. Ibu itu menangis. Dia menahan haru dan rindu kepada putranya. Pengawal, usir perempuan tua itu dari sini. Jangan biarkan dia mengotori kapal ini. Dengan sombongnya, si Kantan memerintahkan pengawalnya untuk mengusir ibunya sendiri. Padahal dalam hati dia tahu kalau itu ibunya. Namun ia merasa malu kepada istrinya untuk mengakui bahwa itu adalah ibunya. Pengawal si Kantan mengusir perempuan itu. Sang ibu kembali ke rumah dengan hati terluka dan berurai air mata. Dia berdoa kepada Yang Maha Kuasa, "Ya Tuhan, anak hamba telah datang. Tetapi ia tidak mengakui hamba sebagai ibunya. Tolong berikanlah pelajaran kepadanya, agar ia tahu bahwasannya ia harus berbakti kepada orang tuanya." Begitu pinta sang ibu kepada Yang Maha Kuasa. Setelah selesai berdoa, tiba-tiba terdengar petir menggelegar dan hujan badai menyambar-nyambar. Air sungai Barumun meluap dan menggulung kapal si Kantan yang sedang berlayar kembali ke Malaka. Tidak ada yang selamat, termasuk si Kantan dan istrinya. Setelah kapal si Kantan menghilang di telan ombak, cuaca kembali cerah seperti tidak ada apapun yang terjadi. Beberapa hari setelah kejadian itu, muncullah pulau kecil di tengah sungai Barumun, persis di lokasi tenggelamnya kapal si Kantan. Penduduk setempat menamai pulau tersebut dengan Pulau Si Kantan. Begitu awal mula dari Pulau Si Kantan.